Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan mempresentasikan tutorial bagaimana cara mengakses novel digital YCMI. Pertama kita masuk ke Mozilla Firefox ataupun ke Google Chrome. Saya di sini tutorial menggunakan Mozilla Firefox. Nah, setelah dibuka Mozilla Firefox tersebut, kita buka atau ketikkan domain di URL-nya, yaitu nulismaca.com. Masuk enter saja. Nah, nulismaca.com ini tampilan home. Tampilan home ketika user belum login atau penulis belum login masuk ke dalam aplikasi, sehingga hanya tampilan home-nya saja dulu. Jadi di sini belum komplit dalam menu bar di atas. Nah, kita akan kenalkan, saya akan kenalkan, ini ada slide bar. Slide bar itu berfungsi untuk mengasih informasi ataupun sarana promosi bagi si penulis ataupun user, barangkali untuk mempromosikan novel atau tulisannya di sini. Tapi ini tergantung dari pihak YCMI mau berbayar atau tidaknya. Nanti ini akan ngelink ke buku-buku si penulis tersebut. Nah, di sini ada kategori. Nah, kategori ini kita maksimal ada 40 kategori yang ada genre fantasi, detektif, romansa, islami, dan lain sebagainya. Kita di sini juga dipermudah menggunakan navigasi kanan kiri. Kenapa dikasih navigasi kanan kiri? Karena agar kelihatan, barangkali kita mau lihat genre-genre yang lain, jadi kita akan kelihatan. Kenapa? Karena untuk di mobile-nya ya. Kalau untuk di mobile-nya, nah jadi ada perbantuan navigasi. Nah, kalau misalkan untuk ingin lihat secara keseluruhan, itu tinggal masuk ke menu bar di kategori tersebut. Nah, terus lanjut ke terlaris. Nah, di sini ada terlaris. Terlaris ini akan muncul secara otomatis dalam sistem. Jadi kita tidak bisa menyetingnya sesuai dengan terlarisnya novel tersebut, sering terjual novel tersebut. Lalu ada terbaru. Nah, ini terbaru sama halnya juga terlaris, ini tersistem juga, ini random, sehingga apa yang terbaru diupload sama admin ataupun sama penulis akan masuk ke dalam terbaru. Kenapa kita enggak ngacak-ngacak di sini perihal novel? Itu nanti UI-nya, user interface-nya kurang enak dipandang sama user, sama pengguna nantinya. Makanya kita dalam home ini, dalam beranda ini, kita tampilannya hanya disederhana mungkin, tetapi fungsinya yang multi fungsi. Terus di sini ada blog. Nah, blog di sini itu untuk informasi, sarana informasi dari pihak YCMI. Itu barangkali ada pengumuman apa, terus ada lain-lainnya, itu bisa dibikinkan di blog. Dan ini bikin blognya tersebut itu di panel admin. Pengenalan saja dulu. Di sini kita akan masuk ke menu navbar. Nah, ini menu navbar ini adalah ada halaman. Nah, halaman di sini kita dikosongkan dulu. Contohnya about us. Nah, ini about us itu tentang informasi aplikasinya tersebut. Jadi nanti admin aplikasi lah yang akan mengisi tentang about us, kontak, sampai dengan yang ke bawah. Ataupun halaman-halaman lain yang ingin dibuat sama admin atau panel admin itu bisa nantinya ditambahkan halaman. Kategori dan kontak. Nah, ini sosial media, itu hubungi kami itu langsung ngelink ke WhatsApp-nya admin. Disarankan WhatsApp admin itu menggunakan WhatsApp bisnis. Karena apa? Karena agar
nanti bisa disetting jamnya, terus misalkan waktunya ketika menghubungi tengah malam kan itu masih bisa ada pesan balasan ininya apa cepatnya di WhatsApp bisnis gitu. Dan terus ini link sosial medianya juga nanti kita perlukan karena untuk mengelingkan sosial media berintegrasikan dengan aplikasinya. Terus nanti di sini juga ada Google Play sama App Store. Kenapa kami hidden dulu, hilangkan karena untuk rilis di Play Store dan App Store tersebut. Nah, itu tampilan home. Nah, itu dalam tampilan home. Kita lanjut ke menu yang di atas. Nah, menu yang di atas ini ada home, ada kategori yang tadi ya, yang kategori di sini ada maksimal kita 40 kategori karena agar responsif ke dalam si mobile, tampilan mobilenya. Tapi di dalam tampilan mobile juga kita sudah diperbantukan sama ini navigator, ada navigasi ke kanan dan navigasi ke kiri. Nah, terus ini ada informasi, itu halaman yang dibuat sama admin, dan ini ada pelatihan. Nah, pelatihannya apa nanti misalkan, tapi ini harus login dulu ya. Karena apa? Karena user atau penulis nggak bisa menulis atau mulai membaca, nggak bisa, karena harus login dulu aplikasi. Boleh kita tes, misalkan ini kita cari buku. Nah, nanti di buku ini pencarian novel di sini masuknya ke buku. Nantinya tinggal nyari, misalkan dalam keywordnya kata kuncinya misalkan berdoa, itu akan muncul novel yang ada tulisannya berdoa misalnya, karena ini belum ada ya keyword berdoanya, jadi belum muncul. Nah, misalkan di sini ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris di sini itu tidak akan bisa dibaca seluruhnya. Karena apa? Karena user harus login dulu. Mau dibaca, mau membeli itu harus login dulu si usernya. Misalkan coba ya, baca buku ini sekarang. Akan masuk ke halaman login. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, itu tentang login aplikasi dan fitur-fitur lainnya di dalamnya. Cukup sekian dulu video tutorial yang pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja ke tutorial berikutnya, yaitu kita tadi sudah sampai ke login. Nah, di sini untuk mulai login kita harus punya akunnya dulu. Kalau misalkan sudah punya akun, kita tinggal masukkan email dan passwordnya saja. Nah, di sini kita tidak punya akun ya. Nah, tidak punya akun itu ketikkan nama lengkap ya. Misalkan nama lengkapnya Nur Fahmi misalkan. Nomor WhatsAppnya itu harus nomor WhatsApp yang aktif ya, nomor WhatsApp yang aktif. Terus alamat emailnya juga harus yang aktif juga. Karena apa? Alamat email yang aktif akan menghubungkan ketika aktivasi ya. Nah, di sini passwordnya juga harus yang mudah diingat. Nah, di sini juga jenis kelaminnya siapa, tanggal lahirnya juga harus diisi, harus lengkap, karena ini untuk identitas si penulis atau usernya itu sendiri. Kita harus langsung mulai daftar ya, nanti akan memproses. Nah, daftar akun. Nah, nanti ada pemberitaan seperti ini. Nah, nanti ada email masuk ke
email yang tadi didaftarkan atau nomor WhatsApp. Misalkan nomor WhatsApp-nya nanti akan masuk ke salah satunya ya teman-teman, nanti akan masuk ke salah satunya. Misalkan sistem membacanya lebih cepat ke email, yaitu kita akan masuk cek dulu di email ya. Coba kita cek dulu di email agar bisa masuk di email, Gmail. Di email tadi saya masuk ke email pribadi ya, masuk ke Gmail. Nah ini maaf nih jaringannya soalnya pakai handphone jadi hotspotnya. Nah nanti akan masuk ke Gmail, kita cek apakah ada di pesan masuk ataupun akan masuk ke spam ya, karena itu tergantung dari sistemnya. Kalau gak ada di kotak masuk berarti masuk ke spam ya. Nah kita coba buka dulu ini Gmailnya ya. Nah kan ada masuk nih tuh, ada masuk dari Nulis Maca, verifikasi pendaftaran Nulis Maca. Nah nanti harus diverifikasi. Nah verifikasi akun Nulis Maca ya, jadi dari langsung dari Nulis Maca ada email masuk ke kita sebagai pendaftar. Kita tinggal verifikasi akun saja atau klik link di bawah ini. Kita verifikasi akun. Akunnya sedang diverifikasi. Untuk verifikasi akun Anda silahkan klik tombol di bawah. Nah langsung verifikasi. Nanti akan diarahkan ke login. Nah kita akan login lagi menggunakan email yang tadi didaftarkan. Nah terus passwordnya juga jangan lupa harus diingat ya. Passwordnya harus diingat. Kenapa passwordnya harus diingat? Nantinya bisa juga sih kalau lupa, asal emailnya aktif itu akan masuk ke pemberat ke email. Nah ini ingat saya di checklist atau enggak itu tergantung dari kitanya masing-masing. Kalau ingat saya berarti itu ketika akan masuk ke aplikasi ini Nulis Maca itu akan langsung membaca passwordnya. Kita masuk. Karena di sini saya sering daftar pakai email langsung terus dihapus, jadi akhirnya not found kayak gitu. Tapi kalau yang baru mah enggak seperti itu, karena ini emailnya pakai email itu aja sih kayaknya. Jadi maksudnya emailnya di situ terus di panel admin sama sayanya dihapus, akhirnya saya bikin lagi karena untuk tutorial. Nah di sini pembedanya ketika sudah login itu ada muncul mulai nulis pesanan sama akun sama keranjang ya, nanti kelihatan sama saldonya juga kelihatan, saldo ininya, saldonya kelihatan. Nah kita langsung saja ke fitur-fitur selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya dari home sampai ke informasi ya. Kita langsung ke pelatihan. Nah di sini pelatihan itu nama kita isi dan nama pendaftar, terus alamat, nomor handphone, terus daftar sebagai penulis, pelajar, atau umum. Nanti tinggal daftar saja. Nah nanti ada konfirmasi ke admin. Nah di sini kita akan coba sebagai pembaca dulu ya. Nah sebagai pembaca kita akan pastinya akan mencari buku ya, mencari buku apa, buku yang kita perlukan. Nah di sini bukunya sudah tersedia beberapa
kita misalkan ingin melihat bahasa Inggris. Nah, ya, bahasa Inggris, penulisnya siapa, penerbitnya, tanggal terbit, jumlah babnya juga tertera. Nah, deskripsinya ada, tapi deskripsi ini hanya sebagian. Kalau ingin melihat bab ya langsung baca buku di sini ya. Nah, karena ini yang si penulisnya itu upload PDF, sehingga kita membacanya ya berupa PDF ya, berupa PDF. Nah, berupa PDF bacanya karena si penulisnya menguploadnya PDF. Nah, di sini ada daftar bab ya. Bab pertama itu gratis, bab kedua itu gratis, ketiga gratis, sampai keempat itu dikunci. Ya, nanti penguncian sama ngasih gratis atau ngatur bab seperti ini nanti ada dijelaskan di panel admin. Nah, dijelaskan di panel admin. Nah, nanti misalkan ini gratis, yaitu nggak berbayar. Jadi kita harus punya saldo dulu sebelumnya. Kita harus punya saldo dulu. Nanti sebagai pembaca itu kalau gratis ya gratis, nggak mengurangi saldonya. Misalkan kalau ada kunci seperti ini, itu berarti kita harus punya saldo dan itu harus berbayar ya. Nanti harus beli dulu. Oh, kamu yakin ingin membeli bab ini seharga 2.500? Nah, kalau oke berarti oke, kalau batal berarti batal. Jadi ada pemberitahuan dulu sebelum, jadi kita tidak langsung masuk ke yakin aja langsung, enggak, tapi kita ada pemberitahuan dulu ya. Atau beli semua bab misalkan. Kalau beli semua bab itu misalkan itu tergantung dari harga bukunya. Misalkan ini harga bukunya segini 50.000, terus ini tinggal request via WhatsApp langsung ataupun tambah keranjang ya. Tambah keranjang misalkan, nah ini tambah keranjang, nanti ada di keranjangnya seperti ini. Nah, keranjang berarti ini otomatis membeli buku ya, membeli buku. Nanti ini belum masuk ke pemberitahuan panel admin, belum, sebelum si user ini check out ya. Kalau sudah check out berarti ada pemberitahuan ke admin seperti itu. Misalkan ini selesaikan pesanan ya. Nah, di sini tinggal alamatnya kemana nih, tambah alamat ya, simpan sesuai alamat rumah. Nah, ini misalkan Kadipaten Majalengka, misalkan seperti itu. Nama penerimanya Fahmi, misalkan Nur Fahmi ya. Nomor handphonenya yang aktif, karena nanti akan membingungkan ekspedisi atau pengiriman barang kalau nggak aktif. Ini lama lengkapnya diisi ya. Jalan Raya Kamun, Kadipaten, nomor 93, Kadipaten Majalengka. Nah, misalkan seperti itu. Terus Indonesia, terus di sininya Jawa Barat, terus diisi ya, karena nanti akan menentukan ongkos kirim. Ini harus diisi karena nanti akan menentukan ongkos kirim ya. Ini di sininya Majalengka, kecamatannya ini udah otomatis ya, jadi langsung melihat kecamatan, kabupaten ya. Nanti kode posnya itu diisi 45452. Ekspedisinya misalkan kita akan menggunakan ekspedisinya kurir toko, berarti itu menggunakan ekspedisi penyedia kita ya. Jadi ekspedisi dari ojek nulisnya misalkan, atau misalkan kita pakai pos dulu ya, ekspedisi pos belum tersedia nih, kita pakai bayar kurir toko dulu ya, karena itu belum. Nanti setelah rilis ya, mau running tinggal kita aktifkan aja, tinggal pencet bel aktif aja kurir toko ya. Ini
satu ini totalnya 50.000, ongkos kirimnya 25.000. Nah nanti ongkos kirim bisa diatur ya, diatur, tinggal bilang aja ke kita karena ini harus diatur dalam codingannya. Jadi ongkos kirim nanti harus diatur dalam codingannya, nggak bisa langsung diatur sama ininya, jadi harus kita karena ada coding yang kita hidden atau kita publikasi atau kita munculkan ya, karena untuk keamanan data atau keamanan aplikasi tersendiri. Nah misalkan ini ini lanjut pembayaran. Nah terima kasih, pembayaran kita menggunakan ePayMu kalau ingin otomatis ya. Kalau ingin otomatis itu menggunakan ePayMu ya. Ini tutorial cara belanja dulu nih, menggunakan ePayMu. Nah kalau manual berarti harus kasih foto manual, sesuai berarti harus ePayMu. Bayar sekarang karena ini nulis maca ini terintegrasi dengan virtual account, maksudnya dengan payment gateway ePayMu ya. Misalkan di sini metodenya semuanya atas nama Pareja, semua atas nama Pareja. Misalkan pengen virtual account ya, tinggal virtual accountnya misalkan BCA nah, gitu. Jadi BCA, tinggal pembayaran. Misalkan ini mah misalkan pengen pakai ke Indomaret atau Alfamart bisa, nanti ikuti arahan yang di sini saja ya, tinggal pay now. Nah nanti ini akan masuk otomatis kalau melalui melalui payment gateway. Nah nanti masuknya si saldo pembelian ini masuk ke akunnya Pareja ya, akun ePayMu-nya Pareja. Nah, di sini sudah kita buatkan. Nah, nanti saldo Pareja akan bertambah dan terus bertambah ketika ada pembelian ya, ketika ada top up. Nah, ada top up akan bertambah sini ya, akan bertambah. Kecuali misalkan ada yang baca bab, itu akan mengurangi saldo si user. Kenapa mengurangi? Nah ya, kenapa mengurangi nih ya, karena nanti kalau habis pasti top up lagi. Jadi seperti itu pengambilan saldo dari usernya itu. Nah, akhirnya nanti Pareja banyak saldonya di sini, akhirnya nanti Pareja bisa narik ke penarikan. Nanti kita kasih aksesnya semua dari ePayMu semua kita kasih akses ketika administrasi MOU pertama sudah selesai, di pembayaran pertama sudah selesai, seperti itu. Tenang, tapi kita akan selalu support untuk pengembangan aplikasi ini ya. Nah ini sudah, misalkan ini sudah, tinggal di pay now saja. Oke, kita kembali. Nah itu cara pembelian buku ya, cetak buku atau. Nah sekarang kita masuk ke mulai nulis. Nah mulai nulis ini kita mulai menambahkan novel. Misalkan untuk penulis tinggal masuk saja ke tambah cerita ya. Judulnya apa? Misalkan saya membuat judul tanpa batas, misalkan penulisnya Nur Fahmi misalkan ya. Nomor ISBN-nya saya nggak diisi, penerbitnya CP Wanajaya misalkan. Terus tanggal terbitnya ini sudah otomatis kalender ya, tanggal terbitnya. Terus kategorinya mau masuknya ke romansa saja. Nah cover buku ini tinggal diupload saja. Cover bukunya itu tinggal diupload saja ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung nantinya. Misalkan sebagai penulis itu
eh, bagaimana sih nantinya, saya kan nggak bisa nih, misalkan nggak asal aja, misalkan penulisnya pengen diedit, pengen dibantu sama admin, ya silakan bisa, nanti admin bisa melihat si penulis yang upload ini, nanti tinggal edit aja nanti di panel admin, judulnya diklik ya, tinggal diklik judulnya. Nah ini coba cover buku, covernya saya sudah siapkan. Nah covernya sudah saya siapkan. Nah misalkan ini deskripsinya misalkan banyak, misalkan apa aja bisa ditulis, mau diperbabkan atau mau ditulis di sini silakan ya. Misalkan ada matematikanya juga, ada tinggal penulisan matematika ya, terus penulisan Arab juga sudah tersedia. Nah jadi ini keunggulan aplikasi kita, keunggulan aplikasi nulismaca.com. Di aplikasi lain itu tidak ada penulisan matematika ataupun Arabik, jadi kita itu pembedanya seperti ini yang paling menonjol. Terus juga kita saling terintegrasi dengan API yang lainnya, jadi sudah mumpuni. Misalkan ini mau fisik, non fisik itu maksudnya digital atau mau ada cetaknya juga, atau mau pilih keduanya, silahkan tinggal pilih angka aja. Kontennya ini dewasa, kalau dewasa 18 plus tinggal di klik aja. Publikasikan, oke, publikasikan, tinggal disimpan, simpan saja ya. Cover bukunya terlalu lebar ininya, terlalu lebar cover bukunya ya. Nur Fahmi tanpa batas, ada 2 ya. Nah ini nanti akan crop otomatis ya. Tadi karena itu terlalu gede gambarnya, resolusinya saya lupa untuk menurunkan, nanti saya share untuk resolusi gambarnya. Nah, saya tadi kliknya 2 kali nih ya. Nah sini tanpa batas ya, sudah ada muncul, jadi akan crop otomatis, jadi gak usah khawatir misalkan nggak pas banget juga nggak apa-apa, karena sistem akan nge-crop otomatis ya, tanpa batas sudah muncul. Nah nanti ya, tanpa batasnya sudah muncul. Nanti bisa dilihat di buku, nah terus nanti bisa lihat di tanpa batas tadi ya, tanpa batas akan muncul. Nah ya, tanpa batas akan muncul nih, muncul di sini. Nah di sini akan muncul seperti itu ya. Akan muncul seperti itu. Mulai nulis, nanti misalkan mau ngedit, karena misalkan tambah bab ya, kalau tambah bab itu nanti ada rupiahnya juga, per babnya berapa, tinggal dimasukkan saja judul babnya apa, tanpa batas misalkan 42 ya. Terus misalkan isinya apa, misalkan kalau tulisan ya tinggal diketik, kalau upload PDF tinggal diupload
Ya, misalkan harga per babnya kita terserah penulis itu. Jadi kita tidak berbeda-beda buku itu bisa berbeda-beda harga. Ya, misalkan di sini saya mah Rp700 saja. Misalkan per babnya. Nah, itu ya, itu sudah ini. Misalkan ini masukkan 0 ya kalau ingin gratis, misalkan kalau ingin berbayar berarti harus misalkan 5.000. Sorry, 5.000. Ya, seperti itu. Nanti kita cek juga di buku langsung tadi ke tanpa batas ya. Tanpa batas ini misalkan si gratis ya, bab 1 bab 3 digratiskan di sistemnya digratiskan. Nanti kalau ke bab 4 loncat itu akan mengunci. Seperti itu ya. Nah, itu bukunya. Ya, terus kita misal itu sudah tutorial mengenai mulai nulis. Nah, misalkan ingin diperbantukan sama admin, ya nanti di tutorial berikutnya admin akan membantu menguploadkan novel tersebut, novel si penulis ya. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti akan next ada tutorial selanjutnya yaitu tentang top up saldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjut ke tutorial selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara top up saldo. Nah, di sini top up saldo tinggal klik aja saldo ya, ataupun masuk ke menu akun ya, nanti di pengaturan. Nah, ini sini teman-teman, ini harus masuk dulu ke akun, harus dulu login ya, nanti akan mencoba top up saldo. Misalkan top up saldo dan tarik saldo. Di sini akunnya juga, akun penulis atau akun user harus disertai dengan nomor rekening ya, agar gampang untuk penarikan saldo ya. Nomor rekening, terus alamat ya untuk pengiriman dan pengaturan lainnya di sini ada. Nah, ini untuk top up saldo tinggal top up aja. Misalkan top up-nya itu misalkan 50.000 top up saldo. Nah, nanti pembayaran akan mengarahkan sama halnya seperti berbelanja novel, seperti halnya berbelanja buku ya. Nanti akan masuk ke halaman IPayMu lagi karena di sini terintegrasi langsung ke IPayMu ya, atas nama Pareja. Di sini misalkan top up saldonya ingin menggunakan virtual account ya, BCA, bisa yes agree misalkan ya, tinggal lewat QRIS bisa, lewat Alfamart, Indomaret bisa, Pay Now misalkan ini pakai apa namanya virtual account. Nah ya, jadi Parejanya belum nyantumin nomor rekening ya, belum dicantumin. Nanti bisa dicantumin agar bisa masuk ke virtual account, tapi tetap masuk virtual account IPayMu ya, nanti akan terintegrasi, nanti akan masuk tetap ke saldo IPayMu
Nah gitu, misalkan ada terjadinya gangguan itu bukan dari aplikasi tetapi dari IPIM-nya sendiri, karena ini bikin tutorial udah malam sih ya. Kalau kalau payment gateway lewat jam 11 itu sedang melakukan backup data, jadi rasanya kurang ini, kurang jam 11 malam kurang pas. Jadi boleh menggunakan QRIS biar cepat ya, pakai QRIS misalkan tinggal final ya, bisa. Nah seperti itu. Nah nanti akan setelah ini itu akan masuk ke saldo otomatis, saldo ininya nulis macanya ya, nanti akan otomatis masuk ke nulis maca ya, karena saya nggak bayar di sini ya, uangnya belum ada jadi nggak bayar di sini. Jadi itu hanya simulasi, halnya simulasi seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, terkait tentang tutorial penggunaan user dan penulis di aplikasi nulismaca.com ya, nulismaca.com. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing ilmunya. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung lewat grup YCMI ataupun Japri juga silakan, karena kita akan selalu support YCMI perihal pengembangan nulismaca.com ini ya. Terima kasih teman-teman, semoga bukunya cepat banyak, jadi biar enak nanti cari bukunya. Untuk akses semuanya itu nanti kita akan kasih setelah administrasinya beres. Kita akan share semuanya, dari coding aplikasi, semua script-scriptnya, sampai dengan ke payment gateway, sampai dengan ke server, rumah web, dan lain-lain mengenai berjalannya, yang menunjang berjalannya aplikasi nulismaca.com ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kita akan tutorial yang untuk panel adminnya.